Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad aflaha man hudiya ilal Islam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kita bisa takwa kepada Allah jika kita diberi petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk untuk mau berserah diri kepada Allah. Maka Nabi bersabda, qad aflaha man hudiya ilal Islam. Sungguh berbahagia, sungguh beruntung orang yang mereka ditunjuki kepada Islam. Kenapa? Karena setiap apa yang dia kerjakan akan menimbulkan kemaslahatan, kebaikan dalam hidupnya. Contohnya apa? Umpamanya masalah ibadah sholat. Orang-orang yang diberi petunjuk untuk bisa tersurun untuk menunaikan sholatnya 5 waktu, maka sholatnya itu akan menjadikan dia selamat dari neraka. Sholatnya itu akan mendatangkan kesehatan pada jiwa dan raganya. Sholatnya itu akan mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Ya, Bapak Ibu, mohon kita semuanya harus semakin lama semakin Islam. Jadi satu juga bertingkat-tingkat. Seperti orang kaya kan juga bertingkat-tingkat. Ya, terus kita lanjutkan. Kalau yang kemarin kita sudah membahas orang-orang Muslim yang berperan dalam berbagai macam kebaikan-kebaikan. Sekarang kita belajar pada orang yang baperan. Baperan itu bawa perasaan, titik perasaannya yang diajukan, yang di depan. Ya, yang pertama, baperan dalam hal makanan. Contoh, ya, ada seorang cucu datang di tempat neneknya. Terus neneknya bilang, "Le, mak mau le." Tanya apa? "Lawe nopo?" "Lawe sampai bawang karo derek-derek kula pun wareg kok." Nek lawe ayam goreng. Nggih, ya. Itu namanya orang yang baperan. Seleranya itu dipenuhi oleh jiwanya, ya. Atau mungkin sebagian kita, saya pernah ketika manten anyar itu saya masih teringat beli namanya sagun dan pasar Becoba. Sagone kuning-kuning ketok enak.
tur yo regane murah, tur tumbas. Akan memakroman panen pobo. Nah, jadi pikirannya dengan kenyataan tidak sama. Demikian juga nih, saya pernah, maaf saja dulu kita punya saudara ataupun namanya Mbak Mahmun, biasanya buat kue namanya cibet. Saya beli, saya bawa ke Ngawi, saya jual, banyak yang beli, Pak. Mereka membayangkan cibet itu dari ketan, kok murah kan Pak Joko dodol berarti letuk di watasnya kayak apa? Contoh saya masih terima kita. Nah, maka kalau kita cermati Bapak Ibu, makanan itu sebagai penyebab orang baperan, bawa perasaan, mangan kurang enak dikit atau enggak lengkap karena sedang baperan. Empuk langan sambar, koyo orang mangan bayi. Ada teman saya itu kalau makan nggak pakai kerupuk, orang malah kudu nganggo kletik-kletik. Sekarang kita ambil suatu kisah perjalanan umatnya Nabi Musa di perjalanan yang panjang. Ketika mereka sudah diberi makanan yang enak, apa namanya, manna dan salwa. Manna itu minuman yang rasanya seperti madu. Salwa itu kalau kita bayangkan seperti burung doro sing jepiit, sing durung saged mabur. Artinya badannya itu ya lemu, empuk. Tiap hari makan itu manna salwa. Kemudian timbul penyakit apa? Jangan nemu iwak-iwakan baik. Kemudian apa? Minta sayur-sayur. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 61 mengatakan wa'il qultum, dan ketika kamu berkata kepada Musa, ya Musa lanatu alat tanwaqiti, kami ini enggak sabar atas makanan yang cuma satu jenis, mana salwa. Kami ini kemudian menjadi jenuh, tiap hari makan danung itu saja. Fatumana robbaka, maka berdapatano yuhtis lana mimma tubil antu. Surat Allah Ta'ala itu mengeluarkan dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran. Ya ada, kita boleh yonek bayam, yonek kangkung, yonek kanikir. Maksud mana kalau salah terus, Kemudian Nafsa berkata, apakah engkau akan mengganti makanan yang mulia dengan makanan yang lebih rendah? Kamu sekarang masih dalam keadaan dipuji Allah. Ya mending kamu makan mana dan salwa daripada tidak makan. Wong dalam perjalanan jauh, orangnya juga banyak, ada anak kecil, kok merasa seperti di rumah sendiri. Kita panjenengan umpama sak keluarga datang di tempat saudara, di tempat yang jauh, besar keluarga, anak bojo, anak kolo, cakape wae. Terus kemudian dikasih pasugatan sebuah umpamanya. Orang anak ya wajar, wong butuh ngono-ngonoe dhewe. Lah kok kemudian bawa perasaan, ora enak panganane, soto itu sing soto Madura namanya, Kadang-kadang kita memang lidahnya nggak sama. Soto kok asinnya pada ope, karena kita orang Solo, sukanya agak manis, kemudian soto Madura sana, kemudian kita makan begitu, Nah, Bapak Ibu, terus nanti berkata, jika kamu kepengen diganti dengan sayuran, maka itu misroda. Sekarang kamu masuk Mesir, kamu sana, maka di sana akan ada apa yang kamu minta, tetapi semuanya pakai ujian, Kamu akan dapatkan apa yang kamu inginkan, tapi pakai ujian. Di sana ada kaum-kaum Jabarin.
kaum yang badannya besar-besar, kamu perangi dulu, ya. Kamu berperang dulu, nanti kamu dimenangkan Allah, ya. Nah ketika Rasulullah masuk, kemudian dia adalah kok dadak kon perang saiki piye, ya. Itu yang namanya Jerbasuki itu mau. Setiap cita-cita apapun itu tetap pakai yang namanya biaya, pengorbanan. Ya. Arab pengen mangan enak ya kudu gelem berkorban. Ya. Nek kandidat ya pipun carane. Ya. Dan rumah makan Padang, Pak ada kerjaan mau saya. Loh kenapa? Ya saya dapat satu piring makanan, ya kudu belum saya orang didik kok, gitu. Kalau punya duit ya mau tinggal pesen, gitu. Kalau nggak punya duit, ya kemudian kita harus mau berkorban bagi saya atau yang lainnya. Jadi Bapak Ibu, kembali pada kita, mari dalam hal makan yang merupakan kegiatan yang kita ini, kalau bisa kita jangan baperan. Seperti yang disabdakan Nabi, ya. Suatu saat Bapak Ibu, Nabi bertanya kepada Aisyah, apakah ada makanan? Oh ada Nabi. Lauknya apa? Lauknya coklat. Terus Nabi bilang, nikmal udumi al-kitami al-khol. Oh, senikmat-nikmat lauk itu adalah coklat. Ikan atau ayam bakar tidak enak, Pak. Ya. Dok goreng, dok coplok itu bukan enak, mergone bukan enak. Ya, jangan Pak, saya buatan apa tadi? Jangan ke bubur sambal nasi gereh genom. Ya. Sak enak esane sayur bubur kimplak. Ngangge sambal terasi sing pedes terus dicopoti ngangge gereh genom. Alhamdulillah. Ayam bakar tidak enak. Sate buntel enak, tengkleng ora enak, mergone ora ono. Ini Bapak Ibu, ya. Kemudian Bapak Ibu, para ulama, para lain juga begitu. Senikmat-nikmatnya lauk itu adalah apa? Kelapa. Harul akitomi aju, ya. Senikmat-nikmatnya lauk itu adalah rasa lapar. Makanya kalau penjenengan nanti makan kok gak enak, poso sih. Poso bisa dino. Oke. Dari umpama bukone nganggo wedang putih tok niku rasane enak mergone ngelak. Dan nek pun boten ngelak, pun boten loe nek ora enak ya ora rasa enak. Makanya Bapak Ibu, termasuk saya, mari kita berusaha, ya. Jangan sampai cuma masalah sepele jadi gawe atau jadi masalah yang besar, ya. Atau nanti dalam kehidupan kita yang lainnya, lomba saya dulu, ya. Pada dulu punya ilah jenenge Kopla Ilan. Kopla Ilan. Wong senengane Kopla Ilan. Dikit ya mbok ditabung, mbok sing luwih penting, gitu. Padahal jane ya wong ngucap jae ngene Mbak Jan regane 50 rupiah sama deh. Nanti Kopla Ilan. Oke, pada zaman dulu terus Bapak Ibu, yang pertama jangan sampai berperan dalam hal makanan dan minuman. Apapun yang dihidangkan itu harus kita nikmati dengan senikmat-nikmatnya. Yang kedua, jangan sampai kita mencela makanan. Kenapa? Karena makanan yang kita cela itu akan menjadikan molekulnya itu molekul yang jahat. Ya, dapat dari seorang dokter dari Jepang,
ada 1 gelas air putih, ya. Terus diterawang pakai mikroskop, ya. Kemudian gelas tadi didoakan, ya. Teruskan doa yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diterawang lagi. Maka menjadi seperti intan, seperti permata. Terus ngambil lagi 1 gelas lagi, terawang lagi, netral. Terus dipisui, dicelak, ya. Udah ditampung dan jadi seperti utuh, ya. Dia seperti utuh. Nah, kalau kita celak terus kita makan, maka masuk ke dalam tubuh kita, ya. Wedang padangnya kaya bulan, ya. Orang lagi kaya jarang, kemudian diminum. Padahal itu sudah dicela bahwa itu bahaya sekali, ya. Makanya kita lagi dilarang kita dilarang untuk mencela makanan. Kalau kau mau makan, kalau nggak mau nggak usah dimakan, tapi jangan dicela. Nah, kalau ditanya, beda lagi. Pripun Pak Asane iki nek aku yo kurang lagi sithik, ya. Tapi itu adalah untuk apa? Untuk koreksi, bukan untuk mencela. Ya, ini jantannya tambah itu yang sithik iki mati. Nah, itu yang namanya kan komentar untuk ngomong kebaikan. Oke. Terus kemudian yang kedua Ibu, ya, yang kedua adalah peran ketika diajak untuk berjuang, ya. Yang namanya perjuangan tadi adalah jerbasuki mau biyu. Nah, dalam memuliakan Islam itu memang dibutuhkan namanya perjuangan, bahkan sampai pada tingkatan perang. Kenapa? Karena orang kafir tidak menghendaki adanya kebaikan di dunia ini, ya. Maka sekali lagi harus dilakukan. Nah, ketika orang-orang itu diajak kepada perjuangan yang berat, biasanya berdoa-doa. Nah, dalam kisahnya Nabi Musa juga, ayat Nabi Musa dikatakan, mereka berkata, tadi orang berkata, ya Musa inna lanlah abadan ma'damu biha. Wahai Musa, kami tidak akan masuk Mesir, ya, selama orang Jabar itu ada di dalam Mesir. Nek aku kontrano mereka tidak mau. Padahal atau bukan ini bila saja. Kamu dan Tuhanmu peranglah dulu, kamu tak duduk sini dulu, ya. Nanti kalau sudah menang, kamu tak masuk ke sana. Jadi nabi ini kalau perang terus orang tadi duduk ngenteni, panjenengan mang berjuang kalau tak tengok saya menang ini kalau tak meriko. Coba matanya jadi orang apa? Kamu berjuang dulu, nanti orang saya tak kesana. Ini kok jadi orang yang baperan, orang gelem rekoso, monggo lekena dhewe. Nah, Bapak Ibu, kita sekali lagi harus berusaha untuk mengorbankan apa yang kita punya untuk mencapai cita-cita kita. Ada orang ditanya, Pak Bu, kalau besok di akhirat ada 2 tempat, surga dan neraka, kira-kira pilih mana? Pilih surga, ya. Surga itu harus sholat, harus puasa, ya. Kamu pilih surga, ini kamu gak sholat, ya. Orang beli, ya, Pak, HP-nya berapa harganya? Oh, ini 5 juta. Saya beli 2, berapa? 10. Oh ya, saya beli 2. Uangnya mana? Saya beli 2. Uangnya mana? Saya beli 2. Lah ya, uangnya mana? Saya beli 2. Oh, nah, namanya tidak beli, orang bayar, gitu ya. Orang yang dia punya cita-cita tapi nggak mau, namanya orang-orang yang khayalan, ya. Yang khoyali, cumanya bisa menghayal tapi nggak mau untuk berjuang, ya. Orang mau jadi pintar tapi nggak mau belajar, ya, sampai deh kiamat plus 3 hari tidak akan jadi orang pintar, ya.
dan sebagainya. Kita semua itu. Kalau kita pengen ditolong Allah, maka kita semua menolong agamanya Allah. Wah penak ya si fulan itu, ya. Dia duduk di rumah sudah banyak orang yang datang. Oh dia Pak dokter kok, dia punya ilmu dokter, gitu. Wong domorong edit pakai, apa reso, gitu. Lah terus sebelum jadi dokter kan dia sekolahnya juga susah payah, gitu. Ada tahu kalau kita pengen ditolong Allah, saatnya kita menolong pada agama yang utama, ya. Bahkan pelan juga bertingkat-tingkat dalam hadis yang lain dikatakan, jika hambaku mendekat kepadaku satu jengkal, akan mendekat satu hasta dan seterusnya. Kalau kita cuma yang wajib toh, sholat yang wajib toh, asal wajib toh, kita akan mendapatkan rezeki yang rezeki wajib, atau benar-benar rezeki wajib. Rezeki wajib itu rezeki untuk kebutuhan dasar. Modalin paling kepada satu saya tempe kata Allah. Tapi kalau ditambah dengan sholat nafilah, puasa nafilah, kemudian ditingkatkan, menjadi rezeki yang namanya sekunder, agak enak, tapi belum begitu enak. Kalau kita ibadahnya ibadah yang fadilah, nanti tidak akan dalam rezeki yang fadilah. Kalau kita ibadahnya cuma primer, nggak akan mendapatkan rezeki yang sekunder atau tersier. Kalau kita pengen rezeki yang tersier, seperti sinten Maryam itu rezekinya didatangkan langsung ke dalam kamar berupa buah segar yang tidak pada musimnya, buah segar datang langsung masuk kamar tidak pada musimnya. Sinten panjenengan sing daharan utamanya anggur merah, sinten Pak? Nggak dino ame anggur merah atau lengkeng, nggak kadang-kadang kok mau, sing nggak dino bisa tuh nih mau. Maryam itu makanannya adalah buah-buah segar, yang langsung datang dari orang. Kenapa? Karena ya ibadah tersier, ibadah tingkat tinggi, ibadah mewah. Maka dia tidak rezeki yang mewah. Makanya monggo kita berusaha untuk meningkatkan ibadah kita dari yang wajib terus ditambah dengan yang sunnah-sunnah, ditambah dengan yang fadilah-fadilah, ditambah yang perniknya itu ditingkatkan. Tentu boleh ibu-ibu, wis kamu kan di sampai cik nganggo bros, gitu kan? Brosnya cik milih, gitu. Kan namanya pernik, gitu. Cik nganggo pito bahan, cik nganggo, namanya pernik mama menambah keindahan tadi. Dan juga begitu, wis sholat alhamdulillah, tambah sunat alhamdulillah, Kemudian yang laki-laki pakai pakaian yang bagus, pakai minyak, namanya kan perniknya. Nah kalau kita belum sampai itu ya mau saja. Sholat wong lanang kok nganggo kaos oblong, nganggo sarung es telung sasi ora dibuka. Ya nek sah niku. Boten lah biasa sholatnya sah. Tapi ya mau saja rezekinya ya rezeki yang primer tadi. Kalau mohon, itu maksud saya, monggo ibadah kita pun ditingkatkan lagi. Kemudian ada imun di surat Al-Anfal 9. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian itu merasa sudah mendapatkan tiket untuk masuk ke dalam surga? Apakah cukup dengan seperti ini? Falamma itu matuladzina khalau min qablikum, pada belum datang kepada kamu suatu ujian seperti orang-orang yang sebelum kamu. Masahul baksaku wa zulzilu. Allah menang pada waktu namanya bahaya dan kemarotan dan keguncangan hati.
Nabi dan sahabat ketika diembargo orang kafir di satu tempat selama 2 tahun setengah. Makanan sudah habis, ya. Orang sudah mulai makan seadanya, bukan makanan yang semestinya. Dahare pucukan godhong kurma blarang kurma dicecep, dimamah mergone tandure kurma. Terus mangane godhong kurma. Gitu. Kemudian mereka berkata, Nabi, apakah engkau tidak mendoakan untuk kami? Bukan dulu Nabi, makame podo. Niku mamah godhong kurma. Terus Nabi nanti kok wahai sahabat, kamu kan masih bisa makan daun kurma, ya. Orang-orang yang dulu itu untuk mempertahankan agamanya sampai digergaji kepalanya, terbelah jadi 2, ya. Badannya disisiri dengan sisir besi sampai hilang dagingnya dari tulangnya. Ada satu orang yang kakinya ditambatkan dengan kain yang menghadap utara, yaitu ke sana kemudian dicambuk, ya. Sehingga badannya terbelah jadi 2. Itu dalam mempertahankan agamanya, ya. Nah, apalagi Bapak Ibu kita, apalagi cuma kita ini. Seberapa penderitaan dalam hal beragama. Paling-paling pas poso nggih luwih. Kita Bu, nek panasar wis rada seger. Pas maghrib seger. Ya. Atau kita mau saja sholat, ya. Sholat subuh 2 rakaat, yang paling 15 menit. Oh, sampai tuh, kalau sopo rawus wes. Nah katanya pengen pahala yang banyak, ya. Baca Quran 1 huruf berapa pahalanya? 1 huruf 10, oke, dan 10 huruf ya 100. Ya kalau bacaan panjang, ya lebih panjang lebih banyak. Wong sing sithik ning akeh pahalane. Namanya orang baperan, jadi kita jangan sampai merasa merasa kosong dalam menjalankan agama. Maaf, ini lagi maaf. Ini untuk kita semuanya, bukan untuk saya saja, ya. Mengkritisi tentang kita masing-masing. Entah itu yang ngulang ngaji, entah yang ngaji, entah yang resik-resik masjid, termasuk sing isa-isa, termasuk sing rewang dalam kegiatan itu boten sah babaran diikhlaskan. Pengen sampe nek kon saya dhewe dulu prung. Alhamdulillah mendapatkan proyek yang banyak ganjarannya kata, ya. Jangan baperan. Kalau baperan termasuk saya, pengen baperan tapi nggak pengen. Saya mau ngomong karena kamu kalau liar. Ini saya ngulang dadak bucin, sinau rong jangka rampung, terlihat baperan. Tapi kita nggak baperan. Itu mujazati ma'a idhobin. Besarnya baperan dan besarnya ujian. Semakin berat berarti semakin banyak pahala. Gitu Pak. Jadi saya mohon kepada sekalian, ya, terutama juga yang berdiri harus kita ikhlaskan, ya. Bersih masjid itu sebagai maharnya bidadari surga. Wong nek do kenal lagi soalnya jenenge wong akeh pacaran. Kita sing menang sosok ngegombal, kita demi cintaku padamu. Aku dan kamu jadikan apapun demi cintaku padamu, malah gombal. Gitu, ya. Nah, kita juga begitu. Kita tahu kalau nanti di surga Bapak Ibu, apapun yang kita dapatkan semuanya adalah hal yang nikmat, gitu. Makanya jangan sampai kita itu merasa mengeluh, ya, dengan apa yang ada pada kita, ya. Kalau kita merasa berat, kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Orang akan kasih
ya, kalau kita seandainya capek dalam menunaikan sholat, ya, lihatlah akibat orang yang sholat tidak sempurna, dimasukkan di neraka Sakor, ya, dalam keadaan penuh dengan siksaan apa tidak lebih baik kamu capek sholat. Yang saya sama itu sak rekoso-rekosone wong ibadah niku jik rekoso wong kena musibah. Ini bener. Rekoso ibadah sholat kamu laksana rampung selesai. Ya. Rekosane wong poso duka rampung. Ya. Rekosane wong yang nampak kena musibah ya belum tentu rampung 1 hari, 2 hari, 3 hari. Makanya kita harus bersama itu. Terus yang berikutnya, berperan dalam hal sholat orang munafik itu ketika diajar dengan kamu ilasan kamu usaha ngadeke ajar ngadek dalam keadaan wong sing alas-alasan. Jadi jenenge wong lunga atau mriku pas sholat tarawih. Gimana Allahu Akbar, Muhammad kan boleh jadi lain-lain. Ya, terus kita Fatihah, Ghairil maghdubi alaihim, laket Allahu Akbar, waladhdallin, amin. Jadi ngatakan itu ketika imamnya sudah membaca Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, laket ngadeg, ya. Nanti bismillah, laket bismillah, tahu saya. Ya. Bahkan ada cerita ya teman saya itu ada 2 masjid, masjid A dan masjid B, masjid A di selatan, masjid B di utara. Wong itu masjid A niku sholatnya kan masjid B, ya. Kenapa? Mau masih lebih cepat. Tadi oke, makanya kita jangan cari enak dan tidak enak, tapi cari baik dan yang lebih baik. Karena namanya enak dan tidak, kalau yang namanya di dunia ya paling cuma di dunia saja. Dan nanti kalau kita cari yang baik, insya kita akan mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa, ya, yang tidak terkirakan oleh pemikiran kita. Mang bayangin, mang bayangin. Wong nyeruput wedan kok ngantek sak awak ngrasakne enake wedan nopo iki. Kepalanya, kakinya merasakan nikmatnya wedan nopo niku. Ya, itu disebutkan ini mboten enten. Ya. Tentunya seruput paling hilang kali meripat biar. Ya. Tapi kalau bisa surga itu sampai artinya itu bisa merasakan nikmatnya makanan surga. Dahar nopo, per nopo apel, yang satu juga begitu, lebih nikmat dibanding dengan yang lain tadi. Ya makanya mari kita berusaha untuk tidak jadi orang-orang yang baperan ketika menghadapi apapun yang berat dalam dunia ini. Dan kalau bisa untuk menjadikan semua amal sebagai ladang pahala yang maksimal dan kita semuanya berusaha untuk ibadah yang sempurna. Demikian yang saya sampaikan kepada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dengan majlis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.